Ya kami juga dengar ada upaya untuk masuk ke menambah produk baru yaitu LNG ya Mas Yoga ya. Itu sampai di mana kira-kira studi yang dilakukan dan kira-kira kapan targetnya? Ya, jadi pada saat ini kami sekarang masih di tahap feed study. Kita masih belum bisa publish banyak ya Mas ya. Tapi mungkin setelah feed study ini selesai, mungkin at the end of the year, kami bisa share itu mungkin di first Q 2024 Mas. Baik. Mungkin ada pertanyaan juga di sini dari Saudara Yamin mengenai berapa utilisasi dari pelabuhan di JP. Karena kan sekarang mungkin udah banyak tenan yang masuk tapi belum semuanya beroperasi penuh ya. Kira-kira bagaimana penggunaan dari pelabuhannya itu sendiri? Jadi sekarang ini utilisasinya masih belum terlalu optimal karena saat ini kami sedang mengembangkan private port untuk Freeport ya. Jadi kami juga signing port rental agreement juga dengan PT Freeport karena kan produksinya Freeport itu kan termasuk high value product nih ya. Ada sekitar 35-60 ton emas, kemudian ada silver juga. Jadi memang itu harus heavily guarded gitu. Jadi ya sekarang in terms of utilization kami masih belum terlalu optimal, tapi ke depannya setelah nanti ini selesai, termasuk termasuk ekstensi port untuk bisa melabuhkan kapal yang cukup banyak, ini akan bisa jadi recurring income juga yang cukup menarik dari JP. Kira-kira terkait dengan perkembangan JP ini sendiri, kan tadi ada guidance penjualan 70-75 hektar ya. Kemudian ya berapa kira-kira pencapaian sampai dengan kuartal 1 dan ya apakah sudah ada pipeline yang akan mendukung hal itu? Kira-kira berapa jumlah inquiry yang masuk itu mungkin bisa di-share juga Mas Yoga? Kalau inquiries kita masih belum bisa share secara publik ya, cuma kalau dari dari beberapa inquiries yang sudah kita dapatkan untuk tahun ini kurang lebih sekitar 70-75 hektar. Nah, untuk di first Q sendiri itu kita sudah booking sekitar 19,6 hektar dan another will come in the second Q of 2023. Cuma mungkin sisanya yang besar, kemungkinan besar either di third Q atau di fourth Q. Tapi mungkin lebih ke arah third Q ya, gitu. Iya. Menarik nih cerita karena kan 19 hektar dari target 75 hektar itu baru 25% ya. Berarti kemungkinan di kuartal 2, 3, dan 4 bisa membukukan lebih banyak lagi nih penjualan lahannya. Berarti kontribusinya terhadap laba juga bisa lebih tinggi dong ya dari yang sekarang ini. Mungkin gede nanti di second half kali ya. Iya. Kelihatannya. Soalnya kayak yang mau di-book ini yang second Q yang akan di-conclude nggak segede yang sebelumnya ya kelihatannya ya. Tapi ya kita tunggu aja nanti perkembangan kayak gini kadang-kadang bisa dan di atas ekspektasi lagi. Oke. Mungkin ini mematahkan concern orang-orang soal election ya. Kan biasanya orang-orang takut ada election, takutnya nggak ada level sama sekali. Kalau dengan adanya penjualan 19,6 hektar di Januari di first Q kemarin, ya ini mematahkan concern tersebut sih. Gitu. Malah sekarang ini lagi rame justru kalau kita lihat dari saham ya, in terms of saham itu properti sektor kan mulai dapat flow ya. Nah ini nggak lepas juga dengan yang namanya properti tapi yang di industrial estate. Nah kebetulan kan Akra ini juga ada industrial estate-nya nih. Nah industrial estate kayak kita lihat SSIA itu juga ada rebound dari 200 sampai 300, sekarang udah berapa ya, 700 apa ya, 500-an. Jadi banyak sekali flow masuk nih. Mudah-mudahan nanti juga dengan Akra-nya orang mulai sadar bahwa Akra ini nggak cuman
oil dan yang lain nih, nggak cuman tapi JP-nya itu ternyata akan ada banyak pembukuan yang done, terutama kalau yang gede-gede udah masuk ya, kayak Freeport-nya kan udah jalan ya, itu lebih bikin kepastian orang untuk punya lahan di sana lebih enak ya. Iya, makanya saya seneng nih tiap kali selalu invite Akra untuk memberi update, terutama untuk perkembangan Freeport-nya, karena ini sesuatu yang cukup signifikan sih di sana. Gitu. Iya, menarik sih ya Ci, karena Iya. ternyata pergantian kekuasaan atau election itu no longer an issue ya, Iya. ternyata bagi investor luar untuk bisa akuisisi lahan di Indonesia. Kalau dari inquiry yang kemarin masuk itu Mas Yoga, kira-kira apa lagi sih yang dilihat calon tenan itu menjadi lebih menarik di JP ini daripada kawasan industri yang lainnya gitu misalnya? Oke. Jadi kalau dari industri tenan yang sudah kami dapat dari inquiries kami, itu rata-rata berkaitan dengan mixed industries ya, terutama yang berkaitan dengan waste metal refinery, EV battery, lithium plant, dan juga ferronickel refinery. Dan jadi memang ini sesuai dengan story dan transformasi di Indonesia ya, di mana pemerintah expect untuk bisa mengolah raw materials di Indonesia sebelum diekspor. Nah, jadi ya memang rata-rata companies yang ingin masuk ke JP adalah companies yang capital intensive dan juga cukup heavy dan berkaitan dengan downstream initiative dari pemerintah juga. Kalau nggak salah dari industri lain seperti food juga, bahkan katanya Bank Indonesia ada buka ini pelayanan kas di sana ya. Jadi ya itu cash depo buat supporting kegiatan di Indonesia bagian timur gitu. Jadi ya, memang kebanyakan tenan kami melihat kalau JP ini bisa cut cost mereka sebanyak sekitar 26-40% gitu. Nah, seperti kita tahu kan GDP kita di transportation kan 26% ya dari total GDP kita. Ya memang selain karena kita merupakan negara archipelago, tapi kan juga secara infrastruktur kita kan in terms of transportation masih di bawah rata-rata ya. Gitu. Jadi dengan adanya JP ini yang terintegrasi oleh port, mereka bisa cut transportation cost cukup signifikan. Benar. Wah, menarik tuh cerita. Asetnya strategi sekali, karena ada duit, ada emas, ya kan? Jadi wajar lah kalau harganya premium. Iya. Kita bedain. Jadi sih kalau boleh saya kasih ini yang tadi kan disebutkan sama salah satu partisipan, harganya kan 3,8 juta per square meter kan, kita nggak sampai situ kok. Belum mau. Iya. Oke. Mungkin masih kompetitif. Iya, masih kompetitif. Dengan semua ini loh fasilitas yang dekat port itu, mungkin buat eksporter ini sangat strategik ya untuk kirim atau terima barang. Dari bandara mungkin sekitar 30-45 menit juga. Jadi termasuk dekat lah. Iya. Gitu. Oke. Mungkin sekarang kita masuk ke teknikal ya. Hah? Kenapa? Ya, silakan. Oke, aku stop sharing dulu ya Mas Yoga. Aku masukin ke technical. Bentar. Slideshow dari beginning. Oke, ini kita masuk ke sesi technical. Disclaimer seperti biasa. IHSG, kalau misalnya bullish skenario, IHSG udah tidak membentuk lower low sejak 31 Mei dan udah break resistant down channel di sekitar 6650. Rebound berkelanjutan, IHSG akan menguji last high di 6773. Dan jika 6773 itu bisa dilewati, maka IHSG berpotensi menuju 6990.
Tapi kalau bearish skenario-nya IHSG rebound tapi gagal break resistance di FR 61,8 di 6693. Kelihatan rebound hanya untuk pullback dan indeks akan kembali terkoreksi menuju target head and shoulder pattern di 6500. Untuk rotasi sektor minggu ini weekly-nya kita lihat di sini ada IDX Tech ya. IDX Tech, kemudian IDX Infra yang ada di improving sama IDX Finance. Yang di leading ada IDX Prop, IDX Trans, IDX Cyclical sama IDX Industry, sama non cyclicalnya lagi di perbatasan ke weakening. Sedangkan yang masih lagging ada di IDX Basic sama IDX Energi. Tapi kalau chart daily-nya untuk rotasi sektor yang di improving itu nggak ada. Yang di leading ini ada banyak, ada finance, infra, trans, cyclical, kemudian yang ini ada industri. Yang ada di weakening ada di IDX prop, IDX non cyclical, health, sama yang di lagging ada IDX teknologi, IDX basic sama energi. Nah, saham yang ada di IDX infra yang di weekly, biasa kalau kita untuk jangka yang lebih lama kita pakai weekly. Yang ada di improving ada di PTPP, ada Friend, ada Tower, dan yang ini ada di leading ada Kin, ada Indosat, ada Arko, NRCA, Jasa Marga, dan yang di weakening ini SSIA, Total, Telkom, POWR. Yang ada di lagging ada WG, MTEL, XL, dan ini ada Wika. Dan ini adalah yang masing-masing sektor. Saham yang menarik untuk kita perhatikan minggu depan nih termasuk Akra. Akra ini rebound dari support channel 12.8. Potensi rally rebound lanjutan menuju FR 61,8 di 15.20 dan resisten up channel di sekitar 17.20. Rekomendasi untuk Akra adalah buy area di 14.15 hingga 13.60 dengan target pertama 15.20 dan target kedua 17.20. MACD dia udah positif. Parabolic area juga positif. Kemudian untuk Asus ini break resisten penting di 565, potensi rally menuju target double bottom di 815. Berpotensi merubah tren dari downtrend menjadi uptrend untuk Asus ini. Rekomendasi untuk Asus adalah buy area di 700 hingga 650 dan target pertama di 750 dan target kedua 815 dan stop loss di 620. Kemudian ada BSDE ini bergerak mix to down dalam jangka pendek. Jika mampu break resisten di 1170, maka akan membuka peluang. Aduh, ini kok mati ya? Aduh, ternyata. Mati indeksnya. Indeksnya. Komputerku mati. Ya, gimana nih? Kok nggak bisa masuk ya? Wah, sorry. Jadi memang di tahun depan ini ada beberapa tenant-tenant yang sudah mulai beroperasi dan juga utilities revenue-nya akan mulai kelihatan di sana. Jadi kita akan bersiap-siap untuk itu, untuk 2 years time-nya. Silakan cerita. Iya, tahu-tahu laptop aku ini baterainya aku pikir udah kecolok. Ya ampun, panik sampai. sorry. Aduh, sampai di mana tadi kita ya? Sampai kayaknya di BSDE deh. Kayaknya Asus ya. Oh iya. From the beginning deh. Kita muter.
Oke. SS tadi udah, BSDE ya. BSDE ini bergerak mix to down dalam jangka pendek. Jika mampu break 1170 maka akan membuka peluang rally menuju 1285. Overall BSDE udah dalam uptrend. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Dan untuk BSDE ini adalah rekomendasi buy jika break 1170. Buy area 1170 hingga 1110, target 1225 dan 1285, stop loss 1075. Dan untuk WLTJ ini sangat menarik karena ini biasanya kurang dilirik orang ya. WLTJ rally dan tes resisten kuat jangka panjang di 1725. Break level tersebut arah rally lanjutan menuju 1940 dengan dalam jangka pendek. Buy if break 1725, buy area di 1730 hingga 1665, target 18 hingga 1940, stop loss 1650. MACD positif, parabolic SARA juga positif. Kemudian untuk Indakiat rebound mendekati last low di 6775. Kenaikan berkelanjutan menuju poin B di 7975 dan jika terlewati akan membuka peluang rally menuju PRZ bad pattern di 8725. Rekomendasi untuk Indakiat adalah buy di 76, buy area 76 hingga 7250, target pertama di 8000, target kedua 8725, stop loss 69. Kemudian ini ada MBMA, ini emiten yang baru listing ya. MBMA ini bergerak sideways sejak Mei dan akan uji resisten di 795. Jika break level tersebut akan membuka peluang untuk MBMA membentuk inverted head and shoulder menuju target 865. Buy MBMA ini buy if break 795, terutama diikuti dengan volume ya. Kalau volume nggak ada ya belum valid ini. Buy area di 700 hingga 760 buat yang buy on with weakness, dan target pertama 830 dan target kedua 865, stop loss 750. Oke, mungkin sekian. Dan buat teman-teman kalau mau ngikutin update dari Cicuai, market outlook second half 2023 tiketnya udah bisa dibeli. Nah, ini bisa dibeli di Blibli atau di loket.com. Oke, mungkin itu yang dari saya. Mungkin ada kata closing statement dari Mas Yoga atau Robert untuk teman-teman semua. Iya, silakan Mas Yoga. Oke. Tadi kurang lebih sudah ya pas cerita, tapi mungkin saya sedikit tekankan di bagian ada pertanyaan juga ini soal harga Brent $70 ke bawah, bagaimana dampaknya bagaimana dampaknya bagi AKR. Jadi so far kalau yang saya sudah terangkan tadi, kita menggunakan pricing mechanism yang di mana kita tidak berpengaruh dari segi ASP atau oil price ya, secara oil price, karena memang kita menggunakan pricing mechanism, kita hanya mengambil absolute margin per liternya dan ini tidak mengganggu ke earnings kami. Jadi lebih ke arah volume game ya AKR itu untuk yang trading distributionnya, dan juga ditambah oleh potential growth yang cukup tinggi dari JP yang setelah kita diskusikan di sesi ini. Jadi memang hopefully kita bisa fulfill our guidance dan juga mungkin bisa melebihi dari guidance kami.